Jadi yang namanya ilmu agama apapun, tafsir, hadis, akidah, ya, dan yang lain-lainnya, itu kalau mau belajar ada yang namanya tahapan pemula, yaitu dasar. Setelah dasar kemudian ada level di atasnya, menengah. Kemudian ada di atasnya lagi level tinggi, lanjutan. Ya. Tafsir juga sama. Ada tafsir yang ringkas. Nanti ada tafsir apa yang kedua? Menengah. Ada tafsir yang luas, lanjutan. Orang yang blank, gak punya pengetahuan sama sekali tentang tafsir Al-Quran, kalau dia pertama kali belajar langsung mempelajari yang lanjutan, tafsir yang luas, tafsir At-Tabari misalnya, yang jilidnya segini nih kira-kira, ya dari sini sampai sini nih jilidnya, ya. Itu seperti bayi baru lahir disuruh makan mie ayam, ya. Dan mungkin ini pula yang dimaksud oleh orang-orang dahulu ketika berpesan kepada anak-anaknya mencari ilmu agama jangan tinggi-tinggi, khawatir nanti stres, kata. Ini yang bermasalah itu bukan ilmu agamanya. Yang bermasalah, satu, mungkin tidak mengikuti tahapan, atau yang kedua, mempelajari ilmu bukan agama dianggap ilmu agama. Dan ini sering terjadi, ya. Dia pikir ini ilmu agama, padahal ini bukan ilmu agama, tapi ilmu yang disisipkan, yang diselundupkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ke dalam literatur, buku-buku yang dinamakan buku-buku Islam. Tapi kalau ada orang belajar ilmu agama, benar-benar ilmu agama, bukan ilmu selundupan, ya. Ilmu yang diselundupkan kepada ilmu agama, betul-betul dia belajar ilmu agama, kemudian cara belajarnya mengikuti apa tadi? Tahapan. Insya Allah tidak akan stres. Justru dia akan sehat walafiat. Nah, ilmu tafsir ini, tafsir yang ringkas, salah satunya adalah tafsir yang akan kita pelajari hari ini. Sering disebut dengan tafsir apa? As-Sa'di. Judul aslinya bukan tafsir As-Sa'di. Seperti tafsir Ibnu Katsir, itu judul aslinya bukan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir judul aslinya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Itu judul aslinya. Tafsir At-Tabari juga judul aslinya bukan tafsir At-Tabari, tapi Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Kenapa kok kemudian disebut tafsir At-Tabari, disebut tafsir Ibnu Katsir? Untuk memudahkan mengingat, satu. Yang kedua, supaya langsung paham ini buku yang nulis siapa. Jadi Ibnu Katsir itu adalah nama penulisnya. At-Tabari itu adalah nama penulisnya. Berarti tafsir As-Sa'di, ayo anak-anak pisah nak, jangan ngumpul di situ. Ayo Usama di belakang sana. Nah, Fahri agak ke tengah. Iya.
Jadi As-Sa'di itu adalah nama dari penulis tafsir ini. Judul aslinya Taisiru Al-Karimir Rahmani fi Tafsiri Kalamil Mannan. Siapa yang sudah hafal? Taisiru Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Angel banget Ustaz. Ora apa-apa. Yang paling penting bukan judulnya, tapi isi. Penulisnya namanya As-Sa'di. Nama lengkapnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Diringkas dengan apa? As-Sa'di. Makanya terkenal dengan nama Tafsir As-Sa'di, yaitu tafsir yang ditulis oleh seorang ulama namanya As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau adalah gurunya para ulama kontemporer. Mungkin ada yang sering mendengar nama Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Al-Utsaimin. Ulama besar kontemporer abad ini. Itu muridnya Syekh As-Sa'di. Jadi ini gurunya para ulama. Kalau kita bisa melihat ilmunya Syekh Ibnu Utsaimin, ya kira-kira gurunya ya lebih keren ilmunya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Apakah tafsir ringkas itu cuma tafsir As-Sa'di saja? Banyak tafsir yang ringkas selain tafsir As-Sa'di. Dari dulu ulama kita sudah nulis tafsir yang ringkas. Contohnya dua ulama yang nama gelar awalnya adalah Jalal. Ya. Dua ulama gelarnya depannya apa? Jalal. Yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dua ulama ini nulis buku tafsir yang sering disebut dengan tafsir Jalalain. Apa? Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalal. Dua jalal. Karena penulisnya dua orang. Satu namanya Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Ini termasuk kitab tafsir yang ringkas. Kenapa kita pilih tafsir As-Sa'di? Salah satu pertimbangannya, walaupun itu bukan satu-satunya kitab tafsir yang ringkas, salah satu pertimbangannya karena fokus dari Imam As-Sa'di adalah menjelaskan kandungan dari sebuah ayat. Apa? Kandungan. Itu fokusnya. Fokus Imam As-Sa'di bukan menjelaskan makna kata per kata. Makna kata per kata itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu namanya kata per kata. Tafsir As-Sa'di konsentrasinya bukan di situ. Tapi konsentrasinya adalah menjelaskan kandungan inti dari sebuah ayat. Ketika kita mendengar ayat aqimus shalah, terjemahannya apa? Tegakkanlah salat. Kandungannya apa? Ayat ini nyuruh kita untuk salat. Berarti salat 5 waktu hukumnya wajib. Yang wajib sekedar sholat saja tidak, tapi sholat dengan sempurna. Karena di ayat itu bunyinya aqimu. Aqimu menegakkan. Bukan sekedar berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Itu namanya
kandungan. Nah, tafsir As-Sa'di ini menjelaskan kandungan setiap ayat dengan ringkas. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali kalau penulisnya sudah mengkaji kitab-kitab tafsir sebelumnya, yang jumlahnya ratusan atau ribuan. Jadi beliau itu membantu kita untuk meringkaskan ilmunya para ulama sebelumnya. Makanya orang kadang-kadang ketika membaca buku tafsir klasik, kadang-kadang bingung. Menurut Imam Anu kayak gini, menurut Imam Anu kayak gini, menurut Imam Anu kayak gini. Kita dibantu sama siapa? Imam As-Sa'di, Syekh As-Sa'di ini. Nih ringkasannya kayak gini, instan. Tinggal apa? Tinggal mengkonsumsi. Ya. Memahami, menghafalkan. Itulah kira-kira sedikit tentang tafsir apa? As-Sa'di. Kita akan awali dengan tafsir surat Al-Fatihah. Silakan dibaca.